bersama saya Rahmadani, jurnalis Banjarmasin Post dalam acara Bitak Banjarmasin Post bicara apa saja. Hari ini sekali lagi kita jelasin bahwa kita kedatangan Pak Riza Aulia Ibrahim, Kepala Kantor OJK Regional 9 Kalimantan. Hari ini kita tadi sudah 2 sesi kita bahas soal macam-macam lah terkait keuangan karena yang dibawahi Pak Riza ini banyak bener ternyata Pak. Masalahnya banyak bener. Dari bayar cicilan motor tadi sampai urusan yang investasi yang asuransi ternyata ada di beliau pusatnya. Ngadunya ke tempat Bapak nih Pak. Ya, ngadunya. Tadi terakhir kita singgung soal arisan online nih Pak, karena memang pertanyaan dari teman-teman di rumah nih banyak soal arisan yang memang lagi ramai juga sih di sini. Lagi ramai di Banjarmasin. Ngadunya soal arisan nggak bisa Pak ya ke OJK Pak ya kalau ada masalah apa-apa. Itu karena sifatnya keperdataan langsung ke kepolisian. Jadi memang itu bukan investasi tuh Pak yang dijelaskan tadi. Bukan investasi karena nggak ada produk apa yang dinilai untuk jadi barang untuk dinilai sebagai investasi. Itu hanya kesepakatan para pihak, hubungan keperdataan untuk mengumpulkan uang dan membagi pada saat yang disepakati gitu. Jadi bisa saya simpulkan kalau ini kita nih sekarang masyarakat kalau diiming-imingi arisan sebagai investasi itu berarti nggak benar tuh Pak ya? Nggak benar. Oke. Jadi poinnya di situ tuh saya mau tanya muter-muter tadi. Arisan ya arisan Pak ya? Arisan ya arisan. Investasi ya investasi beda kalau lagi. Investasi itu kan dari bahasanya kan kita ingin menempatkan atau menanamkan sesuatu kepada dana kegiatan atau produk yang menghasilkan keuntungan di masa depan. Ya. Jadi kita bisa juga investasi kesehatan, olahraga, masa depan kita jadi sehat gitu ya. Itu investasi. Itu investasi itu. Oke Pak, melanjutkan karena ini sudah sesi terakhir langsung saya bacain pertanyaan dari teman-teman di rumah. Langsung jawab aja nih Pak, nanti satu-satu pendek-pendek aja nggak apa-apa. Dari Instagram lagi Raza Banjar. Pak, pembagian mungkin sudah dijelasin nih tapi ada yang nanyain mungkin singkat aja. Siap. Pembagian tugas dengan Bapeti seperti apa Pak? Nah, itu dari Raza Banjar. Sedikit aja Pak. Kalau produk keuangan itu OJK. Kalau perdagangan Bapeti. Jadi ada produk yang diperjualbelikan, ada yang dijual-beliin, ada bendanya itu ke Bapeti. Kalau pure uang ya gitu. yang diputer-puter nih Pak ya. OJK terkait. Mesti ada penjelasan lebih detail tapi secara umum begitulah. Kemudian nih Pak dari YouTube Tania Ang. Mau tanya Pak ke Mas nih. Mau tanya Mas, kebetulan teman-teman saya menjadi korban kasus arisan online lagi nih Pak. Dengan tujuan ingin menabung. Nah, mungkin sudah dijawab juga sebenarnya. Bagaimana caranya menabung atau menginvestasikan dana agar lebih aman dan terjamin? Oh beda. Nih sekalinya gimana nih Pak? Ini lebih ke konsultan keuangan nih. Nggak apa-apa. Kalau ini bagian saya ini. Jadi gini, kalau kita mau menabung untuk kepentingan masa depan gitu ya, dengan berbagai pertimbangan, ya menabung atau berinvestasi di tempat yang legal, yang aman gitu ya. OJK sebenarnya sebagai regulator atau yang lembaga yang ditugaskan mengawasi dan mengatur industri keuangan itu menyarankan ya nabungnya ke bank gitu ya. Kalau investasi bisa investasi di bank, di deposito, di pasar modal. Cuman kalau di pasar modal perlu ada pemahaman lebih gitu karena memang kalau di pasar modal itu yieldnya lebih tinggi daripada penempatan di bank, tetapi ada resikonya gitu ya. Jadi kalau menanya seperti itu nanti harus khusus karena banyak gitu ya. Tapi intinya menempatkan dana di lembaga yang legal. Gitu. Nah ini Pak, kalau yang kayak kasus di nasional ya, yang kemarin sampai ada tersangkanya yang jadi afiliator itu. Ya. Itu gimana tuh Pak? Karena kata sampai tadi banyak masyarakat sekarang yang ingin dapat dana cepet. Apakah itu tuh gimana tuh Pak? Kok bisa sih sampai
banyak bener yang jadi korban. Ya. Padahal itu sebelumnya sudah pernah juga kan, itu sebelumnya sudah beberapa Ya, tahun yang lalu kan sudah pernah ya, rame tuh ya. yang si perusahaan Perusahaan itu ya, model-model seperti itu ya. Kok masih bisa ini ya, Kak, booming lagi dan Ya ini mungkin juga salah satunya adalah itu tadi perubahan pola masyarakat kita, bahwa kita sekarang go digital, sehingga berubahlah pola-pola penawaran atau upaya untuk menipu ya. Jadi kalau menurut saya yang terakhir kasus Binomo itu lebih banyak kalau kita pelajari ke dalam itu udah menyerupai judi gitu, karena dia disuruh menebak gitu kan, turun naik aja kan gitu. Dia nggak tahu. Itu di bawah pengawasan lembaga OJK juga nggak sih Pak yang begitu begitu? Kalau sudah judi nggak ada yang ngawasin. Nggak waktu oh ya. Berarti harusnya masyarakat ini melihat ya itu tuh bisnis prosesnya, produknya seperti apa. Kalau sudah main tebak-tebakan, ya judi, nggak ada yang ngawasin itu. Iya, Emang udah. Saya ngelihatnya, kalau saya nggak terlalu detail paham, tapi membaca dan mencoba mempelajari itu sudah lebih ke arah judi, gitu ya. Sehingga ya nggak akan ada lembaga yang akan mengawasi itu, dan tidak ada lembaga legal yang sebenarnya akan melegalisasi itu. Kalau di Kalsel sendiri Pak, jenis-jenis investasi apa sih yang sekarang jadi perhatian OJK untuk agar masyarakat lebih hati-hati lah, yang lagi diawasin sama OJK nih, investasi jenis apa nih Pak? Kita sih melihatnya bukan jenisnya ya, tetapi potensi kerugian bagi masyarakat. Kalau kita melihat ada aktivitas, apakah investasi atau yang lainnya, yang berpotensi merugikan masyarakat karena tidak legal dan tidak logis, kita OJK berkoordinasi dalam wadah Satgas Waspada Investasi untuk mencoba mengeksplor. Kita akan mendatangi, kalau perlu memanggil, minta dia menjelaskan apa yang dikerjakan. Bentuknya tuh Pak. Kalau yang di Kalimantan Selatan lah, apa yang lagi, kalau yang nasional tadi kan yang kayak Binomo tadi kan, itu udah lama, akhirnya puncaknya sekarang. Nah, kalau yang lagi diantisipasi oleh OJK nih, yang seperti apa tuh? Kalau di Kalsel sebenarnya pelakunya nggak ada. Jadi korbannya banyak gitu. Jadi yang melakukan pembinaan itu Satgas Waspada Investasi di pusat gitu ya. Kayak misalnya Fitup gitu ya, dulu juga ada di sini gitu. Tapi kan sebenarnya pembuat aplikasinya bukan di Banjarmasin, itu hanya cabangnya saja gitu. Ya kita lebih mencegah masyarakat, kita mengedukasi, kita pernah melakukan edukasi kepada forum komunikasi umat beragama, kita pernah mengedukasi influencer supaya melalui mereka yang punya itu bisa menyampaikan ke masyarakat luas bahwa harus tahu gitu, masyarakat itu ada risiko-risiko dari investasi-investasi yang tadi tidak memenuhi 2L tadi, tidak legal dan tidak logis. Kalau yang kayak dulu mungkin pasti tahu, yang Lihan dulu Pak almarhum, kasus Lihan dulu itu ada nggak tuh Pak yang riak-riak akan ada seperti itu lagi karena waktu itu kan itu yang salah satu yang paling heboh di sini nih ya. Itu wah pokoknya sampai kemana-mana itu. Betul. Ada nggak tuh Pak yang begitu-begitu lagi? Kalau potensi selalu ada, gitu, potensi selalu ada, karena para pelaku ini kan dia mencari momen di mana masyarakatnya lagi, ya kayak sekarang nih lagi karena pandemi, yang punya uang nggak tahu nempatin di mana, yang terdampak juga perlu uang, disitulah dia masuk. Sehingga memang OJK hanya bisa melakukan tugas untuk mengedukasi itu, karena yang namanya orang membuat lagi produk-produk seperti itu akan selalu ada. Pasti akan selalu cari peluang ada. Cari peluang ada. Apalagi sekarang dengan digital susah kita melihatnya. Kita nggak ada bentuknya, kok nggak ada kantornya, nggak ada apanya. Nyebarnya lewat WhatsApp masing-masing, gitu, ya kan Pak ya, medsos. Betul. Kita hanya bisa tahu kalau ada pengaduan. Makanya kita selalu mencari, menghimbau untuk masyarakat mengadu kalau ada hal-hal yang aneh. Bukan setelah menjadi korban, mengikuti kegiatan yang aneh, mengadu ke kita. Sehingga kita bisa ngasih edukasi. Oke. Nah ini juga
kesannya tuh sekarang itu nunggu jadi korban Hmm. baru laporan tuh Pak ya. OJK berharap jangan. Jangan tuh Pak ya. Mengetahui sudah bisa berkontribusi karena itu membantu mengurangi kerugian masyarakat secara luas. Kita juga aktif, ada juga petugas kita yang melakukan pemantauan ya, ikut ke kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi ya harapan kita akan sulit kalau nggak masyarakat ikut berpartisipasi. Yang lapor duluan nih Pak ya, karena mereka yang lapornya jangan pada saat rugi. ya. Kalau rugi udah tinggal ke polisi aja gitu. Oh ya. Itu berarti kalau laporan gitu tuh Pak, datang langsung ke OJK atau gimana sih kalau masyarakat mau lapor kita nih ada yang curiga lah, ada lagi yang kita curiga, itu gimana tuh Pak? Kita membuka kemungkinan datang ke kantor bisa melalui email kita juga bisa. Jadi kita membuka juga beberapa hotline gitu ya. Iya. Setelah jadi korban nih Pak, nih setelah jadi korban, apa yang bisa dilakukan nih Pak oleh masyarakat yang menjadi korban investasi yang tadi bodong tadi itu? Ya. Kalau korbannya terjadi akibat perusahaan yang bidang keuangan yang menjadi kewenangan OJK, lapor ke OJK. Kita akan lihat kesalahannya di mana, kita akan coba memediasinya. Tetapi kalau terjadinya korban karena investasi bodong yang ilegal, ya melapornya ke polisi. Gitu. Ke OJK juga bisa, kita akan salurkan kepada Satgas Waspada Investasi di mana kepolisian ada di dalamnya. Investasi bodong tadi nggak bisa ke OJK berarti ya, langsung ke itu wewenang polisi ya. Jadi kalau OJK perannya gimana tuh Pak? Kalau misalnya mau mencegah hal-hal yang bodong tadi? Yang dilakukan OJK adalah mengedukasi. Itu saja kita secara aktif mengajak stakeholder untuk kita edukasi masyarakat. Yang bikin masyarakat nggak jera nih Pak? Nah, itu kembali tadi yang pertanyaan awal. Sifat manusia. Peluang si pelaku ini kan selalu mencari peluang. Betul. Bertemulah tuh Pak ya. Antara pelaku yang mencari peluang, ada yang lagi lupa. Lagi lupa, ingin cepat. Oke Pak, ini sudah masuk sesi akhir. Mungkin ada closing statement yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman di rumah. Apa nih Pak pesan-pesan kepada masyarakat agar kasus-kasus seperti ini tapi kata Bapak tadi itu akan selalu muncul, artinya kita harus selalu waspada juga. Gimana tuh Pak? Silakan disampaikan pesan-pesan kepada teman-teman di rumah. Baik, terima kasih kepada masyarakat Banjarmasin, khususnya Kalimantan Selatan umumnya. Saya menghimbau pada saat pandemi saat ini, kita memahami bahwa banyak masalah yang timbul, yang akibat kesehatan berimbas kepada masalah perekonomian. Sehingga dalam kondisi seperti itu, kita harus lebih berhati-hati untuk menerima tawaran, apakah itu tawarannya pinjaman, apakah itu tawaran investasi. Kita berusaha untuk membaca atau memahami dulu apa yang ditawarkan. Saya mengharapkan bahwa masyarakat bisa lebih membaca itu dan melakukan peminjaman atau penempatan investasi dengan melihat dulu legalitasnya dan logikanya. Jadi ada 2 L istilahnya kalau dari OJK. Legal dan logis gitu ya. Kalau ada hal-hal yang ingin diketahui bisa menghubungi telepon kami gitu ya di 157, ada di itu. WhatsApp kami juga di 081 157 157 157, website dengan konsumen.ojk.go.id ya. Ya, jadi teman-teman kalau ada laporan yang ada sesuatu yang dicurigai terkait keuangan tadi Pak ya, investasi dan segala macam, bisa hubungi
tadi tempat pengaduannya OJK, ya. regional Kalimantan itu ke pusat dulu atau langsung? Itu kita tersentralisasi. Oh, iya, Tersentralisasi. Jadi semua informasinya masuk di sentral, nanti dilihatin dari mana. Nanti kita akan ini tindak lanjutinya segera.